Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, rahayu, salam kebajikan, salam guru hebat Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Ketut Latri, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, Bali. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan praktek baik dalam pendampingan di sekolah binaan dengan mengambil judul Supermarket PMM Tingkatkan Kinerja Satuan Pendidikan pada Sekolah Dampingan. Berdasarkan hasil pemetaan sekolah dampingan di Kecamatan Karangasem dan juga Kecamatan Manggis terhadap kesadaran dalam komitmen perubahan berada pada tingkat berkembang dan juga tingkat berdaya. Sedangkan hasil pemetaan kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan pada kategori rendah dan sedang. Nah, jika dicermati rapor pendidikan sekolah binaan, teridentifikasi ada dua dimensi yang menjadi rekomendasi prioritas yang harus dibenahi oleh satuan pendidikan, yaitu dimensi A. Di situ terkait dengan ada literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian dimensi D berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Nah, salah satu rekomendasi yang disarankan adalah kepala sekolah memanfaatkan ada platform Merdeka Mengajar. Sudah sewajarnya semua guru, kepala sekolah memiliki komitmen yang belajar secara mandiri di PMM, yang merupakan adalah supermarketnya bagi satuan pendidikan untuk belanja pengetahuan. Ada fitur pengembangan mandiri, ada pelatihan mandiri di situ, komunitas belajar, ada refleksi, kompetensi, kemudian pengelolaan kinerja, dan lain-lain. Ada fitur mengajar, ada CP, ATP, kemudian ada perangkat ajar, asesmen murid, kelas, dan pada fitur inspirasi ada video inspirasi, bukti karya, dan juga ide praktik. Ada dua tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian rapor pendidikan dan meningkatkan kinerja pada pendidikan. Faktor internal antara lain ketersediaan waktu dalam melaksanakan pendampingan, mengingat sekolah dampingan itu cukup banyak, kemudian adanya tugas-tugas tambahan yang secara mendadak dari pimpinan. Kemudian tantangan yang eksternal lebih banyak muncul dari sisi kesiapan kepala sekolah dan guru untuk melakukan prakarsa perubahan mindset kepala sekolah dan guru, melakukan inisiatif secara mandiri. Beberapa kepala sekolah menunggu instruksi dari atasan, sehingga ide dan gagasan banyak dimunculkan dari pengawas pendamping sebagai alasan, misalnya belum pernah dilatih tentang kurikulum merdeka, ketika ditanya akun belajarnya lupa, alasan menjelang pensiun, dan juga alasan kurangnya penguasaan teknologi di bidang IT. Berdasarkan situasi dan tantangan yang dipaparkan pada pendahuluan tadi, merupakan situasi dan tantangan yang harus diselaraskan dan dilampaui oleh pengawas sekolah. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas, ada beberapa langkah yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pendampingi satuan pendidikan untuk menyusun program kerja dengan menerapkan teknik fasilitasi dan memanfaatkan supermarket PMM sesuai dengan rekomendasi pada rapor pendidikan yang kemudian dituangkan ke dalam RPP. Kemudian yang kedua adalah pendampingan review kurikulum selaras dengan arah pengembangan mutu dan pengembangan sekolah. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan fasilitasi kepada kepala sekolah, guru, memanfaatkan supermarket PMM untuk melibatkan kepala sekolah dan guru menciptakan, menemukan, menerapkan wawasan pembelajaran melalui proses, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memoderisasi diskusi, memperkenalkan kegiatan dan membantu peserta belajar sehingga mempermudah mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi dan umpan balik melalui komunitas belajar secara berkala kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan
meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kelima, memfasilitasi kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan konten-konten di PMM melalui berbagai aktivitas, berbagi praktik baik, kemudian ada literasi, numerasi, karakter dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui berbagai kegiatan praktik baik di komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah. Dampak dari pelaksanaan pendampingan dengan supermarket PMM dapat dirasakan oleh kepala sekolah. Hal ini dapat dilihat dari 10 sekolah dampingan saya. Ada 7 sekolah yang memperoleh BOS kinerja. 2 sekolah memperoleh BOS kinerja berprestasi, yaitu SMP 2 Amblapura, SMP 5 Amblapura, 20. Kemudian ada 4 sekolah yang memperoleh BOS kinerja berkemajuan terbaik. Ada SMP 1 Amblapura, kemudian SMP 4 Amblapura, SMP 1 Manggis, dan SMP 2 Manggis. Dan juga terdapat 2 sekolah sebagai pelaksana sekolah penggerak. Ada SMP 1 Atap Gegelang dan TK Negeri Pembina Karangasem. Di samping itu juga terdapat beberapa guru berhasil memperoleh apresiasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Misalnya SMP 5 Amblapura ada memperoleh juara 1 nasional dalam pembuatan puisi. SMP 2 Amblapura ada apresiasi GTK, ada lomba pantomim. Kemudian SMP 5 juga ada lomba senam di tingkat nasional bersama dengan SMP 1 Amblapura. Dan yang menarik adalah SMP 4 Amblapura memperoleh otomasi akreditasi selama 5 tahun serta sederetan prestasi sekolah. Dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu teman pengawas, Pak Ketut Latri, SPD memperoleh hasil kinerjanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketut Latri yang sudah senantiasa menjadi pengawas pendamping kami. Saya adalah salah satu sekolah yang didampingi oleh Bapak Pengawas di Ketut Latri. Jadi dengan adanya supermarket PMM ini, saya merasakan dampak yang cukup signifikan, di mana guru-guru yang awalnya ditugaskan di TK Negeri Pembina Karangasem karena adanya pengelolaan kinerja, ketika memanfaatkan program supermarket PMM ini, mereka sudah terbiasa dengan PMM, pelatihan mandiri, jadi sangat berdampak bagi kami di TK Negeri Pembina Karangasem. Terima kasih Pak Tut, Pak Pengawas. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan Tiang Idewo Gede Oka Sabika, Kepala SMP Negeri 4 Amblapura. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Korwil, Pak Pengawas, Pak Ketut Latri yang telah memfasilitasi melakukan pendampingan kepada kami guru-guru di SMP Negeri 4 Amblapura dalam mengaplikasikan atau menerapkan PMM yang diistilahkan dengan supermarket PMM, sehingga ini membawa dampak yang sangat bagus kepada guru-guru kami di sekolah. Yang pertama, komunitas belajar yang ada di sekolah kami menjadi aktif sekali, sehingga guru-guru kami bisa berinovasi, mendapatkan banyak pengalaman, mengeksplor di supermarket PMM yang tentunya bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, demikianlah inovasi tindak kepengawasan yang saya lakukan dengan penerapan supermarket PMM untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Semoga inovasi yang saya lakukan bisa memberikan dampak kepada guru-guru, kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Guru hebat, Indonesia maju. Terima kasih, salam dan bahagia.